A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada sore hari ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema asal muasal burung-burung di Makkah Mukarramah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Burung-burung yang berada di Makkah Mukarramah itu asal muasalnya adalah pada zaman dahulu kala di padang pasir yang demikian tandus gersang, panas matahari membakar bumi, cuaca sangat ekstrim. Bila siang panas membakar bumi, bila malam itu dingin mencekam. Perubahan suhu ini para hadirin sekalian yang membuat semua batu-batu yang berada di gurun padang pasir itu menjadi pecah, berantakan, berserakan, menjadi butir-butiran pasir, debu-debu yang berterbangan. Sebuah lembah yang terletak diapit oleh gunung-gunung. Tidak ada kehidupan di sana para pemirsa. Tidak ada seorang pun manusia yang berhasrat, berkeinginan untuk tinggal di situ. Karena begitu gersangnya cuaca di situ. Kesanalah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Siti Hajar dan bayinya yang masih kecil mungil, masih bayi merah itu. Dibawanyalah ke sana. Mengapa para hadirin sekalian? Ini semua ia lakukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di gurun yang begitu tandus gersang, hanya ada perbekalan sedikit kurma dan air minum. Di sebuah pohon ada hanya satu situ pohon. Disitulah ia tinggalkan istri dan anaknya. Setelah melepaskan lelah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian pergi meninggalkan anak dan istrinya. Ia berjalan terus, tidak menoleh-noleh ke belakang. Siti Hajar kaget para hadirin sekalian. Ia lari, ia kejar suaminya. Ia katakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kemanakah engkau hendak pergi, hendak kemana engkau?" "Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Ibrahim, kau hendak kemana?" "Aina tazhabu, hendak kemana engkau hendak pergi?" "Wala tatrukuna, hendak kau tinggalkan aku dan anakku di sini. Bihazal wadil lazi, di tanah yang gersang ini, di tanah yang kering ini, kau akan tinggalkan kami di sini. Laisa fihi insun, di mana tidak ada berpenghuni. Wala syai'un, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada sedikit pun perbekalan yang kau tinggalkan di sini. Wahai Ibrahim." Ibrahim pemirsa berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Akhirnya menjerit-jeritlah si Siti Hajar ini. "Allahu amarokallah, Allahu amarokallah bihaza, Allahu amaroka bihaza." "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini?" Barulah dia menjawab, tapi dia tidak membalikkan badannya pemirsa. "Naam," kata dia, "iya." "Izan," kata Siti Hajar, "jika demikian halnya, la tudayiuna, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita." Mendengar jawaban dari suaminya bahwasanya ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar pun berjalan kembali ia ke tempat dia tinggalkan tadi para hadirin sekalian. Ia kembali ke pohon yang tadi bersama bayinya, walaupun bayinya itu yang masih merah, masih mungil, tapi dia tetap kembali ke sana. Bagaimana halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pemirsa? Ia berjalan terus, akhirnya sampailah ia di punggung bukit yang akan dia lalui. Disitulah baru dia berhenti sebentar. Dia membalikkan badannya, dia menoleh, ia lepaskan pandangannya, ia tatap tempat ia meninggalkan anak istrinya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya para hadirin sekalian? "Robbana, ya Tuhan kami, ini askantu, telah kutitipkan, telah kutinggalkan anak cucuku, turunanku, akan aku tinggalkan di sini di tempat yang ghairi zizar'in, tiada tempat yang pepohonan tumbuh, dengan tidak ada pepohonan tumbuh, ghairi zizar'in, indah, dekat Baitikal Muharram, dekat rumahmu ya Allah, dekat Baitikal Muharram, dekat rumahmu yang penuh dengan kemuliaan." Doa Nabi Ibrahim diijabah Allah. Kemudian setelah ia berdoa, ia pun
pulang ke rumahnya. Bagaimana halnya dengan Siti Hajar, para hadirin sekalian? Ibrahim sudah berdoa, dititipkannya sebahagian turunannya di lembah itu, di lembah yang tiada berpenghuni, di lembah yang tiada manusia satupun juga. Dia titipkan kepada Allah. Jadi dia pergi, dia pulang, Siti Hajar kembali. Air tidak ada. Bayi terus menangis, nangis terus. Nabi Ismail SAW nggak tega hati Siti Hajar ini, hadirin sekalian. Dia terus berlari-lari, dia berlari dari sofa ke Marwah 7 kali. Syafaat Allah pun datang. Di tempat dia berdiri itu tadi adalah air. Melihat air memancar itu pemirsa, dia membuat sumur, ia gali sekitar itu. Sabda Rasulullah SAW, jika Siti Hajar tidak membuat sumur untuk menampung air Zam-Zam, niscaya air Zam-Zam itu akan mengalir ke selokan-selokan, akan terbuang percuma. Sabda Rasulullah SAW. Maka Siti Hajar pun membuat sumur di situ. Nah, kemudian setelah tertampung air banyak begitu, mulailah kehidupan baru. Burung-burung yang sekarang disaksikan oleh seluruh jamaah dari seluruh penjuru tanah air di kota Mekah itu, asal-muasalnya adalah dari air Zam-Zam tadi. Burung-burung tersebut berterbangan dan menukik di sumur Zam-Zam itu. Di situ kemudian orang-orang, para musafir kelana yang kehausan, penduduk-penduduk Jurhum itu semua melihat, oh mengapa ya burung-burung itu berterbangan di situ kemudian menukik? Mungkin itu ada airnya. Datanglah suku Jurhum, minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ. Diizinkan oleh Siti Hajar. Akhirnya hari berganti, bulan pun beralih. Ismail menjadi dewasa. Ia menikah dengan seorang gadis suku Jurhum. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah datang ke sana karena tempatnya sangat jauh. Begitu ia datang, ia tahu rumah menantunya, tapi menantunya nggak tahu bahwasanya itu adalah mertuanya. Setelah datang Nabi Ibrahim, dia bertanya kepada menantunya, bagaimana keadaan kamu dan sebagainya. Apa jawab istrinya ini? Nahnu bisarin, kami dalam kemalangan. Nahnu fidiqin, kami dalam kesulitan. Mendengar jawaban itu Nabi Ibrahim marah bukan main dia. Kok katanya seorang istri menjelek-jelekkan suami kepada orang yang tidak dikenal? Karena dia mengatakan, nahnu bisarin, kami dalam kemalangan, kami susah, kami nggak bisa makan, kami nggak segala-gala, kami hidup menderita, susah benar hidup kami ini, kata dia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ulilahu, katakan kepada suamimu, yughayyiru atabata babihi. Katakan kepada suamimu supaya ia mengganti ambang pintunya. Hadirin, Nabi Ismail pulang, kemudian istrinya menceritakan, kemudian Nabi Ismail paham bahwasanya itu adalah ayahnya. Dia mengatakan, hei istriku, tahukah kau yang datang itu adalah mertuamu, ayah kandungku. Pesan dia supaya mengganti ambang pintu. Aku harus mengganti istri, kau kuceraikan. Dikembalikanlah sama dia istrinya ke suku Jurhum itu. Ia menikah lagi dengan seorang gadis yang soleha. Nabi Ibrahim datang lagi untuk kedua kalinya kepada menantunya ini. Menantu juga nggak tahu itu orang lain. Dia bertanya, assalamualaikum dan sebagainya, setelah berbasa-basi, bagaimana keadaanmu? Apa jawab dia? Nahnu bi khairin, kami semua berada dalam kebaikan. Wasaatin, kami dalam kelapangan, kami bahagia, kami dalam kelapangan. Wa asnatu, Allah, dia selalu memuji nama Allah. Istri keduanya ini, istri Ismail yang kedua, menantu daripada Nabi Ibrahim ini. Bertanyalah Nabi Ibrahim. Faqala, bertanya Nabi Ibrahim, ma, apakah to'amukum, apakah makanan kamu? Qolat, jawab menantunya, allahmu wal ma'i, daging yang aku makan dan air. Nah, begitu Nabi Ibrahim berdoa, kemudian dia berdoa kepada Allah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dia kemudian berpesan kepada istrinya, sampaikan kepada suamimu untuk memperteguh, memperkuat, memperkokoh ambang pintu ini. Hadirin pemirsa, pada pertemuan ketiga barulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail dan mendirikan Masjidil Haram. Sekian tausiah saya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan khususon saya berdoa agar anak cucu saya bisa melihat burung-burung di Makkah Mukarramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.